ini hukumnya wajib sholat apa tidak, dan boleh sholat apa tidak. Ini karena fardu ain, karena fardu ain. Jadi karena dia setiap bulan wajib tahu. Nah, itu fardu ainnya di sana. Kalau laki-laki karena tidak mengalami haid, maka dia hukumnya fardu kifayah. Kenapa kok fardu kifayah? Karena yang penting dalam suatu daerah sudah ada yang tahu mengerti tentang haid, maka sampean sudah tidak berkewajiban lagi. Tapi sebaiknya setiap laki-laki itu wajib tahu tentang haid. Kenapa? Tahu, oh ini hukumnya begini, hukumnya begini. Iya kalau istrinya alumni pesantren. Kalau istrinya bukan alumni pesantren, kan akhirnya repot juga. Bisa jadi iya betul alumni pesantren, kadang di pesantren hanya tidur doang, akhirnya pulang dan dapat apa-apa. Ya percuma juga walaupun alumni pesantren, suaminya juga yang repot. Jadi laki-laki sebaiknya tahu tentang ilmu haid. Kenapa? Karena dia pasti punya istri perempuan yang pasti akan mengalami haid. Kalau suami tidak tahu tentang ilmu haid, maka istrinya wajib belajar kepada orang yang mengerti ilmu haid. Wajib belajar, wajib. Dan suaminya tidak boleh melarang istrinya keluar itu kalau untuk hal-hal yang fardu ain. Belajar. Sampean karena kontrasepsi KB kemudian mengalami menstruasi 1 bulan misalnya, maka ini hukumnya berapa? Ayo terserah. Jawabannya sampean yang keluar dari nurani sampean apa? Kalau keluar darah sampai 30 hari, maka ini hukumnya berapa? Saya beri pilihan 15 sama 30. Rata-rata memang menjawab 15. Padahal itu jawaban yang salah. Iya betul. Jadi sampean yang sampean jawab itu rata-rata memang seperti itu jawabannya. Bukan hanya sampean yang nggak pernah mondok, yang pernah mondok pun kadang jawabannya begitu. Karena jarang ya pesantren yang menjadikan haid itu pelajaran wajib tersendiri, itu jarang. Yang rata-rata nggak ada, dicukupkan dengan kitab fikih. Padahal di kitab fikih itu tidak ada pelajaran secara mendalam tentang haid. Jadi kalau dijawab 15 maka itu salah. Yang betul bagaimana? Yang betul ialah disesuaikan dengan haid bulan sebelumnya. Jadi kalau sekarang terjadi menstruasi 20 hari, padahal bulan kemarin itu haidnya hanya 8, maka yang dihubung haid berapa? 8. Begitu, paham ya? Jadi kalau ada sampean adik-adik, kalau sampean mengalami menstruasi kok lebih dari 15 hari, maka yang dihukumi haid hanya berapa? Sesuai dengan bulan sebelum. Kalau bulan sebelumnya 9, maka ketika terjadi menstruasi berapa? 9. Yang 11 hukumnya apa? Istihadah. Kalau istihadah maka tetap wajib sholat. Nanti yang kita terangkan bagaimana cara sholatnya bagi mustahab. Jadi yang paling penting sampai harus tahu minimal haid berapa? Ya begitu. Maka yang saya tanya biasanya bulan terakhir haid berapa? Lupa Ustaz. Ya, kalau lupa ini ruwet ini. Iya, gimana jawabannya orang lupa? Jadi harus dicatat biar tidak lupa. Dicatat di kalender, dicatat. Jadi biar tidak kalah dengan Ra Ismail. Kalau Ra Ismail kan banyak kurungan, undangan kayak ini. Dan sampai kalendernya juga dikurungi gitu loh. Biar tidak kalah dengan beliau. Allah. Dan saya melihat live beliau di Turki. Kok tidak ngajak-ngajak saya gitu. Ke Turki, ke sini. Ini Ra Ismail. Apa tuh kan gawat tasih tahu kan lumayan kan. Allah. Nah, beliau ini sampai ke Turki undangannya, sampai kalah. Dia sampai tidak kalah di guru di kalendernya. Head gitu. Nah, guru head gitu, tidak sholat gitu. Suci wajib kodok enggak? Kodok. Kodok apa? Zuhur. Asalnya wajib kodok enggak? Tidak wajib. Betul. Misalnya zuhur itu masuk waktunya jam 11.30 ya. Zuhur masuk waktunya jam 11.30. Jam 11.34 sampean haid. Wajib kodok enggak? Zuhur jam 11.30 ya. Jam 11.30 ya. Masuk zuhur masih suci. Jam 11.34 haid. Wajib kodok enggak? Kenapa wajib kodok?
Karena masuknya waktu itu sudah cukup untuk sholat, paham ya? Jadi yang dibentukkan itu. Contoh, zuhur jam 11.30, jam 11.31 sampai head, wajib qadha enggak zuhurnya? Tidak wajib. Kenapa kok tidak wajib? Karena semenit itu kan enggak cukup untuk sholat zuhur, paham ya? Tapi kalau versi tarawih yang diberi dia wajib sholat subuh tersebut, paham ya? Tahu dari mana kurang 5 detik Ustaz? Sekarang kan sudah banyak aplikasi ya. Di antaranya yang biasa saya pakai itu Digital Falak. Digital Falak ini yang buat alumni Kloso tapi sekarang berkeluarga di Sukabumi. Tidak pernah mengenyam pendidikan SD dia. Tapi banyak buat aplikasi macam ini. Ini bisa ketemu kurang 5 detik bisa ketemu ini. Jadi kurang 5 detik kok suci? Maka 5 detik cukup enggak untuk takbiratul ihram? Cukup. Berapa waktunya takbiratul ihram? Allahu Akbar. Berapa detik? 1 detik ya, 1 detik. Atau paling lama 2 detik lah. Maka ketika dia cukup untuk takbiratul ihram, maka dia wajib sholat subuh. Tapi perlu diketahui untuk subuh, akhir waktu subuh di Digital Falak ini wajib ditambah 3 menit. Jadi misalnya di sini tulu subuh kurang 3 detik, maka aslinya itu masih kurang 3 menit karena ada ikhtiar pengurangan 3 menit untuk khusus akhir waktu subuh. Kalau untuk yang lain malah ditambah ikhtiarnya begitu. Jadi kalau masih ada sisa waktu untuk takbiratul ihram, maka wajib sholat waktu itu. Wajib sholat subuh. Isanya wajib sholat apa tidak? Sucinya waktu subuh. Hampir terbit matahari kurang 5 detik. Wajib sholat subuh apa tidak? Wajib. Isanya wajib sholat apa tidak? Tidak wajib. Subuhnya saja yang wajib, isanya tidak wajib. Karena kalau memang dirias mulai pagi, ada macam-macam kan? Ada yang riasnya hanya siang aja, malamnya udah ada acara kan, ada yang seperti itu. Ada yang mulai pagi sampai malam. Sampean kalau memang dirias di kuade itu dari siang sampai malam, maka ingat-ingat pesan saya. 1, sebelum dirias sampean wajib punya wudhu. Biasanya ngeriasnya jam berapa? Subuh ya. Subuh biasanya jam 5, jam 4. Iya, saya tahu karena adik saya punya kuade. Saya warning sama dia, sampean usaha kuade jangan sampai menyebabkan orang berbuat dosa besar. Orang tidak sholat itu kan dosa besar. Kalau sampean membiarkan dia tidak sholat, maka rezekinya tidak barokah. Dia bilang begitu. Lalu gimana caranya? Jadi sebelum dirias, kemanten perempuan wajib wudhu dulu. Wajib wudhu dulu. Pipis dulu biar gak batal. Nanti habis wudhu, cukup nih tak repot gitu. Jadi wajib wudhu dulu, setelah wudhu dirias. Begitu nanti masuk waktu zuhur, sampean sholat zuhur. Jadi walaupun di atas kuade begitu waktu zuhur langsung turun sholat zuhur. Jamak takdim dengan asar. Jadi asarnya dijamak dengan zuhur. Paham ya? Begitu masuk zuhur, sholat zuhur, dalam waktu zuhur itu niatkan jamak takdim, asarnya sekalian. Jadi setelah zuhur sholat asar, setelah sholat asar perkara sampai batal sudah bebas. Nanti begitu masuk maghrib, sama nggak punya wudhu kan? Begitu masuk maghrib sama niat, saya niat jamak takhir, sholat maghrib dilaksanakan di waktu isya. Paham ya? Nah, jadi sholat isya maghribnya kapan? Nanti setelah turun dari kuadi jam 10 atau jam 11 sholat maghrib dan sholat isya. Jangan masuk kamar duluan, takut tak sholat maghrib nanti. Bahaya ini. Paham ya? Jadi ini kemanten, ini yang sering terjadi. Karena kemanten kadang tidak sholat gara-gara dikuati, maka hukumnya dosa besar. Dosa besar. Jadi ini tadi kan. Jadi perempuan kalau manten wajib wudhu sebelum naik ke pelaminan. Paham ya? Wudhu sebelum dirias,
masuk zuhur, sholat jamak takdim zuhur dengan asar. Untuk maghribnya dan isanya sholat jamak takhir dilaksanakan di waktu Terus tadi saya tanya, tak bisa tak batal itu. Loh kok bisa tak batal? Ya karena disentuh sama mempelai prianya. Iya kan? Jadi ketika di pelaminan disentuh karena foto atau apa. Maka saya bilang, karena darurat khusus saat itu ikut pendapat ulama yang mengatakan bersentuhan kulit antara perempuan dan laki-laki tidak batal, sama dengan ketika tawaf di Mekah. Karena kalau tawaf di Mekah, ya mau tidak mau ikut itu. Ikut pendapat yang mengatakan bersentuhan kulit perempuan dan laki-laki tidak batal. Kalau ikut pendapat Imam Syafi'i, tidak jadi-jadi sama tawafnya. Melangkah satu langkah disentuh, butuh kaki. Tawaf lagi dari awal, melangkah lagi, disentuh lagi, tidak jadi-jadi. Seharian tidak jadi tawaf sampai. Maka ketika keadaan darurat semacam itu, maka perempuan itu, wanita itu ikut pendapat yang mengatakan bersentuhan kulit antara laki-laki perempuan tidak batal. Paham ya? Jangan sampai meninggalkan sholat, ikut pendapat itu. Setelah daruratnya tidak ada keesokan harinya, ikut pendapat mazhab Syafi'i lagi. Jangan ikut terus-terus. Mau biasanya mengalami keputihan, ya. Warnanya apa? Yang jawab kok cowok, sok tahu. Saya jawab putih mau masih bujuk orang. Sampun. Kok tahu? Hah? Biasa hijab. Saya tanya. Orang mau menstruasi biasanya keputihan ya. Nah, tanda-tanda akan menstruasi saya mau head ini. Tandanya biasanya keputihan. Warnanya apa? Kadang putih, kadang keruh, kadang kuning ya. Biasanya berapa hari? 2 atau 3, macam-macam orang ya. Nah, saya mau tanya, kuning, keluar kuning atau keruh, sampean itu sudah sholat, tidak sholat, apa masih sholat? Sebetulnya ada yang pendapat yang kuat sudah tidak sholat, karena kuning dan keruh itu sudah masuk haid sebetulnya. Saat keluar, kalau berhenti wajib sholat, tapi tidak usah mandi, cukup wudu. Jadi begitu dia berhenti mampet. Jadi biasanya orang sebelum haid kan keluarnya sedikit-sedikit kan, pagi keluar, terus sore keluar lagi. Tadi kan ada waktu jeda mampet. Ketika mampet itu wajib sholat ya, tapi tidak usah mandi, cukup wudu ya. Udah, saya ulang. Jadi keputihan itu, keputihan keruh dan kuning sebelum darah merah itu sejatinya sudah dihukumi haid. Menurut pendapat yang kuat sudah masuk haid. Tapi kalau sampai mau ikut pendapat yang mengatakan bukan haid, tidak masalah, tidak masalah. Kenapa? Karena adilah ulama. Dan bahkan untuk sampean yang biasa mengalami keputihan, ada perempuan yang memang biasa keputihan. Pada waktu suci itu memang biasa keputihan. Maka untuk perempuan yang mengalami keputihan, memang sebaiknya ikut pendapat yang mengatakan bahwa keruh dan kuning itu bukan haid. Jadi keputihan tanda-tanda menstruasi itu bisa dikatakan tidak haid, bisa. Bahkan sebaiknya ikut itu. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang biasa punya penyakit keputihan. Ya, sudah, ini masalah keputihan. Sekarang ini zamannya umroh ya. Zamannya umroh. Mudah-mudahan kita semua bisa disampaikan dalam Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Biar ketukaran sama beliau. Beliau ini berulang kali ke Mekah. Minta kepastikan. Ini kalau beliau mau apa ya? Mau mandi tuh mau ke Mekah gitu. Hukumnya Pak, suci najisnya. Kenapa? Suci najisnya membatalkan sholat apa enggak? Yang mana? Keputihan. Oh, keputihan. Keputihan membatalkan sholat, hukumnya najis. Jalan keruh dan kuning itu hukumnya najis. Walaupun tadi bilang bukan haid, wonten tisu. Tisu. Ya itu yang ada tafsir, kalau keluar dari bagian dalam maka najis, kalau keluar dari bagian luar. Warna itu menunjukkan bahwa itu keluar dari dalam. Gitu. Ya. Gak usah terlalu meneliti kita. Nggak. Kalau yang bening. Oke. Di sini ya. Bener.
Sungkan kali Kak Ismail. Sudah kuduga. Udah. Jadi Kak Ismail tadi tanya gimana hukum keputihan? Najis apa suci? Kalau yang berwarna kuning atau keruh itu hukumnya najis. Karena indikasi warna itu mengindikasikan itu keluar dari dalam. Memang kan ada itu kan, kalau keluar dari dalam maka hukumnya najis, kalau keluar dari daerah luar maka hukumnya suci. Warna itu menjadi indikator bahwa itu keluar dari dalam. Begitu. Saya lupa ada ibaratnya itu. Nah, jadi keputihan itu tadi saya bilang bukan head ya, bukan head. Ada pendapat yang mengatakan itu, sampean boleh ikut pendapat itu. Hukumnya bagaimana? Najis apa tidak? Najis. Jadi kalau sampean penyakit keputihan, maka kalau mau sholat harus disucikan dulu baru sholat seperti itu. Nah, masalah keputihan. Terus yang kedua tadi masalah minum obat. Karena sekarang ini zamannya umroh. Umroh itu paling murah 20 juta lah, paling murah seperti itu. Itu umroh yang jalan kakinya jauh. Orang Madura itu suka. Karena orang Madura itu beda dengan orang umroh. Kalau jualan umroh, kalau sini kan dekat laut kan, ambil air jual. Kayak Iwa Bintang. Nah, kemudian terakhir yang perlu saya terangkan ialah cara sholatnya bagi orang istihadah. Tadi saya bilang kalau orang menstruasi 20 hari makanya dihukumi haid berapa? Kembali kepada haid sebelum. Kalau haid sebelumnya 9 maka haidnya berapa? Yang 11 hukumnya apa? Istihadah. 11 itu dia tetap wajib sholat. Karena wajib sholat maka kan dia Ustaz kan rambut rontok ketika haid. Bagaimana hukumnya rambut rontok ketika haid? Sampai kalau rambutnya rontok gimana? Ketika haid? Hah? Disimpan. Buat apa disimpan? Kesimpan. Hah? Gimana? Ayo. Saya punya rambutnya Hadratul Habib Umar. Ya, saya punya dikasih Habib Qadir, Masya Allah. Dikasih 2 helai. Nah, itu disimpan sama saya. Kalau rambut sampai untuk apa? Kayak apa? Rambut rontok ketika haid, buat apa sama yang disimpan? Kayak urut-urut, ayo. Dan usah dimandikan. Jadi rambut yang rontok wajib dipendam, tapi tidak usah dimandikan karena sudah selesai rontok, begitu. Paham ya? Jadi yang rambut rontok tidak usah disimpan. Sunnah dikubur. Sunnah dikubur. Atau wajib? Ada yang mengatakan wajib. Jadi wajib dikubur karena termasuk aurat. Jadi rambut yang rontok bagi perempuan itu termasuk aurat. Maka ada yang mengatakan wajib dikubur. Seperti itu. Ayo, ada yang mau tanya lagi? Monggo. Monggo. Bolehkah orang yang haid itu memandikan jenazah? Oh, pertanyaan bagus. Bolehkah orang yang haid memandikan jenazah? Boleh. Tidak apa-apa dan tidak makruh. Jadi orang haid memandikan jenazah hukumnya boleh. Apalagi? Monggo. Sama bolehkah orang yang istihadah itu ikut sama? Bolehkah orang istihadah ikut jamaah? Boleh. Karena istihadah itu hukumnya hukum suci, bukan hukum haid. Jadi imam pun boleh. Jangankan ikut jadi makmum, jadi imam pun boleh. Nah, begitu, paham ya? Yang tidak boleh jadi itu orang mutahayyirah. Siapa mutahayyirah? Mutahayyirah itu orang yang bingung, tidak bisa menentukan mana haid mana sucinya. Gimana kok bisa terjadi mutahayyirah? Karena haidnya tidak dicatat. Jadi kan tadi ada yang tanya, Ustaz, istri saya haid 6 bulan Ustaz. Saya tanya, haid sebelumnya berapa? Tidak tahu Ustaz. Kalau tidak tahu maka tidak ada satupun yang bisa dihukumi haid secara pasti. Maka itu namanya mutahayyirah. Kalau mutahayyirah maka dia tidak boleh jadi imam. Jamaah boleh, jadi makmum boleh. Kalau jadi imam tidak boleh. Kenapa kok tidak boleh? Karena bisa jadi ketika jadi imam dia dalam keadaan haid, maka sholatnya tidak sah begitu. Monggo. Ini alumni pesantren. Pesantren dari mana? Sidoarjo. Makanya ketahuan dari pertanyaannya alumni pesantren begitu.
Yang paling sering Sudah punya istri belum? Oh sudah. Tapi jatahnya kan 4 kan? yang paling sering ditanyakan wanita haid ziarah kubur satu. Terus apa itu ada persepsi di masyarakat ini banyak sekali yang punya paham seperti itu. Wanita istihadah katanya nggak wajib puasa. Dan ini ada 2 pertanyaan dari Rai Ismail. Hukum wanita haid ziarah kubur. Ziarah kubur bagi wanita haid tidak ada hubungannya sebetulnya. Jadi pertanyaan aslinya, bagaimana hukumnya perempuan ziarah kubur? Begitu. Kalau kita ikut pendapat ulama yang memperbolehkan orang perempuan ziarah kubur, maka orang haid boleh saja. Tidak ada bedanya antara haid dengan tidak. Oh kalau haid tidak boleh masuk kubur, tidak ada hubungan seperti itu. Jadi pembahasannya sebetulnya orang itu lebih ditekankan bagaimana hukumnya perempuan ziarah kubur itu sebetulnya. Ada yang bilang kalau orang haid ziarah kubur nanti yang dikubur kepanasan. Itu gitu. Jadi kalau ada bilang bahwa kalau ada orang haid ziarah kubur yang dikubur kepanasan, wah itu itu. Yang kedua apa tadi? Ini puasanya orang istihadah. Oh, orang istihadah. Apakah orang istihadah boleh tidak wajib puasa? Tetap wajib. Jangankan istihadah, orang mutahayyirah aja wajib puasa. Apalagi istihadah. Istihadah itu hukumnya suci. Jelas-jelas suci kalau istihadah. Beda dengan mutahayyirah. Mutahayyirah itu tidak jelas apakah suci, apakah haid. Maka dia tetap wajib puasa justru. Apalagi itu kalau istihadah jelas sudah wajib puasa. Dan puasanya sah, tidak batal karena beda antara haid dengan istihadah. Mau yang tanya